untuk merekam ya. Izinkan saya untuk merekam. Oke, kemudian sambil menunggu teman-teman, izinkan saya share screen. Oke, kalian sudah lihat ya. Jadi mohon maaf minggu lalu saya mesti tinggalkan kalian pukul 8:30 karena saya mesti ada janji, sehingga materi ini belum sempat tuntas saya jelaskan dengan baik ya. Jadi karena hari ini mungkin kita bisa sampai jam 9 dan kemudian tatap muka 5 ini saya batasi sampai ke contribution ya, contribution, maka saya bisa mengulang ini. Oke. Sambil menunggu teman-teman, tolong sampaikan ini sudah pukul 6.31 untuk bisa berkumpul masuk ke dalam ruangan ya. Saya langsung saja untuk menjelaskannya. Oke, ini saya ulang kembali karena saya menganggap ini penting ya, penting untuk kalian pahami dalam rangka pada saat kalian nanti bekerja di industri asuransian, sehingga know your customer ini saya pikir kalian perlu pahami dengan baik karena ini merupakan fondasi yang sangat-sangat krusial ya. Oke, apa itu KYC ya? Seperti yang kalian tahu secara terminologi, KYC disebutkan know your customer. Jadi pahami, kenali customer ataupun klien kita. Nah, mengapa kita semua harus mengenali klien kita? Sebagian besar yang kita pahami selama ini ya untuk dalam mengenal nasabah kita, sebagian besar ditujukan dalam rangka untuk melakukan pencegahan terkait dengan kejahatan ya, terkait dengan kejahatan ya. Jadi selama ini hanya dikenal untuk mencegah adanya tindak kejahatan. Ada dua hal. Yang utama adalah anti money laundering. Ya, anti money laundering artinya industri perasuransian kerap dipakai oleh para penjahat untuk dapat mencuci uang mereka. Ya, jadi mereka punya hasil kejahatan, uang tersebut dimasukkan ke dalam polis asuransi, dibelikan polis asuransi, tentunya yang mengandung investasi, ya, entah itu unit link ataupun jenis yang lain, mereka masukkan ke industri asuransian dengan membeli polis asuransi, biasanya asuransi jiwa, ya asuransi jiwa. Nah, kemudian dalam beberapa saat, kemudian mereka membatalkan ataupun mencairkan ataupun meredem mereka punya polis asuransi, sehingga akhirnya akhirnya seakan-akan mereka mendapatkan uang tersebut dari polis asuransi. Nah, di sini seringkali terjadi ya pembuka polis ataupun pemegang polis yang mengajukan polis tersebut, kemudian nama tertanggungnya, kemudian nama ahli warisnya, dan kemudian yang membayar premi itu berbeda satu sama lain ya, berbeda satu sama lain, sehingga mereka itu merupakan sirkular ataupun merupakan mafia, lingkaran mafia yang dimana mereka saling kerjasama. Nah, di situ penting sekali buat industri asuransi dalam rangka mencegah tindak kejahatan menggunakan jasa asuransi ya. Nah, tetapi kemudian seringkali kita nih sebagai praktisi, sebagai pemasar asuransi hanya memikirkan Hanya memikirkan kita punya produksi, ya. Tidak memandang bahwa itu adalah hasil kejahatan, kemudian digunakan untuk hal-hal yang jahat. Kita nggak terlampau peduli biasanya. Ya, maka hanya melihat produksi kita tinggi, premi kita tinggi, kemudian komisi kita besar. Nah, disinilah saya pikir para penegak hukum ya, kayak PPATK, kemudian OJK, kemudian kejaksaan, ya kepolisian, itu betul-betul harus harus menyidik dan kemudian mencegah hal tersebut dipakai oleh para penjahat tersebut ya, penjahat tersebut. Nah, kemudian semestinya kalau katakanlah ada perusahaan asuransi ya
yang ternyata tidak melakukan KYC dengan baik dan kemudian hanya hanya semata-mata demi produksi yang tinggi ataupun komisi yang besar, dan kemudian mereka tutup mata, tidak melihat secara detail bagaimana ini harus dilakukan. Semestinya direksi perusahaan tersebut ataupun juga dengan perusahaan tersebut ya, jadi korporasi nama PT-nya sendiri plus BOD-nya itu harus disidik, harus dimintakan pertanggungjawaban bila mana ternyata mereka gagal ataupun tidak peduli dengan KYC ini dengan baik ya, tidak melakukan KYC dengan baik. Nah, itu terkait dengan anti money laundering. Kemudian yang kedua lagi mengenai pencegahan pendanaan terorisme. Nah, ini juga disidik ataupun diduga ya, industri perasuransian pun juga kerap dipakai oleh para penjahat terorisme ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memutar uang ya, memutar uang. Kemudian katakanlah beli polisnya di Indonesia mungkin dibayarnya dari pihak mana gitu ya. Nah, ini itu yang selama ini ditujukan untuk itu KYC ya, KYC untuk mencegah kejahatan ya, untuk mencegah kejahatan menggunakan industri perasuransian, membeli polis asuransi untuk Untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, tapi kemudian ini kan hanya level of criminal risk ya. Kemudian ya itu penting tadi ya, sangat penting. KYC sangat penting ya tadi untuk mencegah ataupun menghindarkan, memperkecil tadi pencucian uang, kemudian pendanaan terorisme, korupsi juga ya. Korupsi ini sangat-sangat rentan. Jadi kalau katakan misalnya pernah ada suatu kejadian di mana pembeli polisnya itu adalah para pejabat di pemerintahan, pembeli polisnya. Kemudian yang bayar preminya itu pengusaha, ya pengusaha di sektor swasta. Nah, sehingga kelihatan bahwasannya ini nggak ada korelasinya antara pejabat dengan pengusaha. Kok pejabat yang beli polis tapi yang bayar preminya adalah pengusaha. Nah, ini kan korupsi. Bisa ditenggarai, bisa diduga korupsi. Karena mereka nggak ada hubungan bisnis. Ya, yang satu pejabat, satu pengusaha. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan agar supaya kita nih betul-betul industri ini bersih dari kejahatan-kejahatan di luar sana. Ya, tapi kemudian apakah katakanlah kita mau melakukan hal ini untuk membersihkan industri kita? Saya khawatir tidak semua orang berpikiran sama. Mereka hanya berpikiran untuk bagaimana memperbesar mereka punya pundi-pundi pendapatan perusahaan ataupun pendapatan pribadi, ya. Nah, jadi itu yang katakanlah selama ini digunakan. Tapi kemudian, ya, saya sih senang sekali adanya sebuah pernyataan bahwasannya to ensure, memastikan customer mendapatkan perlakuan yang adil dari lembaga keuangan. Nah, ini saya pikir sangat bagus sekali. Karena apa? Karena semestinya semua semua customer itu dipahami satu persatu dengan detail, dan kemudian customer satu dengan customer yang lain itu pasti tentunya berbeda dia punya kebutuhan, sehingga sehingga kita harus pahami apa kebutuhan tertentu yang khas ataupun segmented dari masing-masing calon tetanggung itu. Nah, kita coba akan lihat ya. Nah, ini dia punya dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya prinsip pengenalan nasabah 22 tahun 2014 ya POJK, kemudian juga ada nomor 12 tahun 2017 tentang penerapan program APU PPT, kemudian juga nomor 8 Undang-Undang tahun 2010 tentang pencegahan pendanaan tindak pidana pencucian uang. Ya, semuanya ada. Jadi industri perasuransian tidak terlepas dari segala macam perundang-undangan yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi jangan sampai itu undang-undang mengenai undang-undang mengenai pelindungan konsumen. Tidak bisa. Jadi apapun undang-undang ada di luar situ yang terkait dengan konsumen itu pasti kena masuk. Kemudian Undang-Undang PT ya nomor 40 tahun 2007 itu juga kena masuk ya. Undang-undang pidana juga masuk. Pokoknya intinya semua aturan hukum ya itu berlaku buat industri perasuransian. Jadi industri perasuransian tidak memiliki dunia sendiri. Semua peraturan ataupun undang-undang yang ada yang relevan itu harus tetap digunakan ya. Jadi termasuk anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Nah, kemudian saya ingin supaya kita memiliki konsep ataupun cara berpikir yang berbeda ya. Kalau katakanlah selama ini kita pahami KYC hanya untuk mencegah kejahatan, tapi bagaimana kita memahami KYC ini untuk dapat meningkatkan
kita punya pelayanan kita, meningkatkan penjualan kita kepada customer, ya. Nah, ini tentunya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan customer itu sendiri, sama kepentingan perusahaan, ya. Kalau semakin banyak polis ataupun produk jasa asuransi jenis polis yang kita bisa pasarkan, kita tawarkan kepada konsumen, itu sangat bagus sekali. Kalau seorang konsumen, ya selama ini misalnya dia hanya membeli jenis asuransi kebakaran saja, padahal dia punya apa? Punya mobil, punya apa lagi? Punya kantor, punya yang lain-lain. Kan tentunya kita bisa tawarkan jenis-jenis polis asuransi yang lain, ya. Kemudian kalau katakanlah tadi ternyata dia hanya beli polis properti tapi untuk asuransi kebakaran saja, fire only. Nah, sebetulnya apa? Dia butuh apa? Jaminan yang lain. Selain katakanlah tadi dia punya bahaya kebakaran yang dia miliki, tentunya ada bahaya-bahaya lain yang dia hadapi. Misalnya apa? Bahaya misalnya kalau katakanlah dia di daerah Jawa, mungkin gempa bumi, ya, letusan gunung berapi. Mungkin kalau katakanlah dia di daerah-daerah yang cukup rawan banjir, ya, kita tawarkan juga banjir. Sehingga apa? Sehingga si nasabah ini membeli polis ya properti ya dengan jaminan yang luas, yang komprehensif, plus beli polis-polis asuransi yang lain. Nah, sehingga apa? Intinya kan kita punya premi meningkat. Kita punya premi meningkat, si nasabah ini puas karena kita tahu apa kebutuhan dia dan kita penuhi. Ya, jadi itu inti daripada KYC yang sesungguhnya. Nah, kemudian bagaimana kita dapat melakukan KYC? Nah, saya apa ya? Berusaha untuk tidak takabur ya, berusaha untuk tidak mengklaim apapun yang saya dapatkan dari luar, tapi kemudian saya akan coba berusaha untuk secara adil ya. Nah, saya coba mencari yang namanya KYC berdasarkan Risk Economic and Knowledge Profiling. Ya, saya coba cari di googling ya. Dan kemudian selama ini yang kita tahu KYC itu hanya risk profiling. Sementara economic sama knowledge profiling itu belum saya dapatkan ya, ya. Mungkin nanti anak-anakku bisa mencari ya di googling apakah ada KYC yang dilakukan dengan dasar ataupun konsep risk economic and knowledge profiling yang secara lengkap ya. Oke, kita akan mulai ya. Nah, ini saya coba cari pada waktu itu ya, saya coba klik risk economic knowledge profiling, ternyata ada di scholarly articles ya, di scholarship di Google. Kemudian yang lain-lain saya nggak dapatkan ya, nggak dapatkan semuanya ya. Jadi secara lengkap hanya ada satu di sini ya, tapi itu pun juga nggak sampai detail ke sana, dan itu bukan yang dimaksudkan apa yang saya jelaskan ya. Oke, nah kemudian bagaimana kita dapat menentukan, mencari tahu ya informasi terkait dengan KYC. Bagaimana perusahaan asuransi dapat melakukan KYC dengan benar? Nah, tentunya ada beberapa perangkat ataupun dokumen yang kita bisa gunakan dalam rangka mencari informasi tentang customer KYC ini. Pertama, kita bisa mendapatkan dari surat permohonan penutupan asuransi untuk asuransi umum, SPPA. Kemudian untuk asuransi jiwa kita bisa dapatkan melalui surat permintaan asuransi jiwa. Nah, tentu di situ masing-masing perusahaan asuransi berbeda-beda dia punya SPPA ataupun SPAJ. Ada yang 1 halaman, ada yang 2 halaman, ada yang mungkin beberapa halaman. Ya, nah tentunya ini ada sedikit dilematis. Kalau panjang atau banyak halamannya, di satu sisi mungkin customer malas ngisinya. Kok ada 10 halaman? Ya, tapi kalau cuma 1 halaman saja, saya khawatir terlampau singkat dan tidak mendapatkan atau tidak bisa mengcapture ya data ataupun informasi yang kita butuhkan ya. Jadi dilematis ya, sehingga kita mesti jelaskan hal ini kepada calon tertanggung mengapa kita melakukan KYC ini dengan halaman sekian banyak. Itu tujuannya apa? Untuk kepentingan tertanggung itu sendiri, untuk kepentingan customer itu sendiri ya, sehingga apa? Dia ikhlas ataupun dia tulus ya ataupun senang, oke saya lakukan deh, saya isi aja. Oke, tapi kemudian pada waktu dia mengisi SPP ataupun SPAJ, sebaiknya apa? Kita bantu, kita tuntun, kita berikan penjelasan terlebih dahulu dari masing-masing pertanyaan. Saya khawatir customer ataupun calon tertanggung tidak mampu memahami secara baik semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam SPP ataupun SPAJ. Ya, sehingga apa? Sehingga kita perlu bantu satu persatu. Ya, jadi
Kita jelaskan satu persatu pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan sampai 100 pertanyaan, atau mungkin hanya cuma 50, atau mungkin 20, tapi ada ABC-nya. Sehingga kita mesti jelaskan satu persatu supaya dia bisa menuliskan dengan benar. Kalau kata si tertanggung ini keliru memahami, maka informasi yang disampaikan ya juga keliru. Akhirnya tujuan kita mendapatkan KYC dengan benar, presisi, nggak terjadi. Oleh sebab itu, kita perlu perlu menjelaskan dengan baik ya setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan kemudian pada waktu mengisi, minta si Pak tertanggung baca dulu secara keseluruhan. Setelah itu isi mulai dengan pensil. Ya, isi dengan pensil. Ya, setelah itu dia baca kembali sudah benar, barulah dia coba isi dengan pulpen. Nah, setelah dia mengisi dengan baik semuanya, minta dia membaca kembali sebelum ditandatanganinya. Itu beberapa tahapan-tahapan. Oke. Nah, setelah ada SPP dan SPAJ, ternyata kalau misalnya ada yang kurang, ada beberapa perusahaan asuransi ya yang kita bisa pakai ya, biasanya perbankan yang paling rentan ataupun paling suka mengisi punya form ini KYC ataupun CDD ya. KYC ataupun CDD. Bentar, oke. Nah, jadi KYC know your customer, sementara CDD customer due diligence. Customer due diligence ya. Itu dia punya singkatan. Nah, ini KYC ini berarti lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Ini sebagai pemalikan saja nih gua nih ya. Di Lisa nih. Aduh, oke. Ini biasalah gangguan kalau online begini ya. Jadi minta tolong kalau teman-teman anak-anakku kalau misal masuk tolong ya langsung di mute ya kalau nggak terganggu teman-teman yang lain. Oke. Jadi KYC sama CDD adalah informasi tambahan di luar SPP atau SPAJ ya. Sehingga itulah yang data yang kita butuhkan untuk dapat kita capture apa yang menjadi kebutuhan si konsumen ini. Kemudian kalau katakanlah misal ternyata CDD-nya belum lengkap juga, lakukan interview. Ada informasi yang mungkin belum lengkap ataupun si nasabah nggak tahu apa maksud dari pertanyaan tersebut, kita bacakan aja, kita lakukan interview. Begini Pak maksudnya. Pertanyaan ini begini maksudnya, ini begini maksudnya. Dan kalau misalnya ternyata jawaban tersebut panjang, ya tidak cukup kolom yang ada dalam formulir tersebut, bisa pakai kertas putih kosong, dia tuliskan jawabannya, ya pakai tulisan tangan. Jadi bisa pakai kertas kosong untuk dapat menambahkan jawaban-jawaban dari hasil interview tersebut. Ya itu tiga cara plus minta dokumen, minta legal dokumen. Katakanlah yang bersangkutan bilang saya saya ingin mengasuransikan istri saya, namanya ini, ya. Nah, tapi kemudian apakah benar nama istri tersebut sesuai dengan di kartu nikah ataupun kartu keluarga? Nah, ini mesti dimintakan. Nah, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan kepada kalian terkait dengan data-data dalam polis asuransi, biasanya data yang dimintakan di dalam polis asuransi biasanya hanya dapat data pemegang polis dan data tertanggung, ya. Jadi biasanya minta fotokopi KTP ataupun akta lahir ataupun kartu keluarga ataupun tiga-tiganya ya. Itu nama pemegang polis dan nama tertanggung. Sementara nama ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi biasanya tidak dimintakan KTP-nya ataupun kopi KTP-nya. Ya. Nah, ini yang seringkali bisa saja terjadi kekeliruan pada waktu si calon tertanggung ini mengisi nama ahli warisnya. Nama ahli warisnya mungkin ada sedikit perbedaan. Ada ejaan lama, ada ejaan baru, kemudian ada yang pakai Y, ada yang pakai J, ada yang pakai I. Nah, sehingga bisa saja pada waktu terjadi klaim, ya, nama ahli warisnya ternyata berbeda. Dalam polis katakanlah J, pada sebetulnya ini I gitu loh. Nah, ini yang saya pikir perlu terobosan baru. Kalau katakanlah misalnya di awal si pemasar ini ataupun agen tidak memintakan kopi KTP dari ahli waris, ya, maka pada waktu terjadi klaim minta si ahli waris ini membuat surat keterangan dari RT RW menyatakan bahwa nama dia memang betul ini. Pada waktu mengisi SPPA atau SPAJ ahli waris tidak dimintakan kopi KTP, mungkin saja
tertanggung salah menuliskan. Nah, untuk mencegah hal tersebut di kemudian hari, sebaiknya apa? Sebaiknya dimintakan legal dokumen, kopi KTP ataupun kartu keluarga ataupun akta lahir. Supaya apa? Supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi sengketa ataupun perselisihan pada waktu terjadi saat mengajukan klaim, ya. Kemudian verifikasi. Nah, verifikasi lagi. Ada dokumen, pastikan semuanya sudah sesuai. Sehingga ini yang katakanlah kita lakukan agar apa? Semua informasi tersebut benar adanya. Nah, ini yang saya sampaikan, ada risk economic knowledge, ada tiga hal yang utama. Oke, ini penting kalian tolong perhatikan baik-baik ya. Risk pertama nih, pertama adalah risk ya. Dari risk ini kita ingin mengetahui berapa frekuensinya mengenai ini manajemen risiko, frekuensinya bagaimana, severity-nya bagaimana, kemudian pengalaman klaimnya bagaimana selama ini, kemudian bahaya-bahaya yang dihadapi apa, kemudian apa hazard yang kita tanggung, ada moral, adapun moralnya ataupun physical hazard, kemudian kerugian-kerugian apa yang mungkin saja kita hadapi, plus risk manajemen. Jadi risk ini ada tiga hal. Pertama self, ya self itu artinya apa? Dirinya, berarti nama tertanggungnya, istrinya atau pasangannya atau suaminya, dan anak-anaknya itu self, ya. Berarti diri ataupun tubuh manusia ataupun nyawanya yang bisa kita asuransikan. Nah, kalau dia perusahaan berarti apa? Manajemennya, BOD-nya plus karyawannya. Itu self, ya. Jadi apa yang kita bisa sampaikan? Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri. Ya, itu 3 jenis polis yang kita bisa tawarkan untuk self, ya, untuk self, ya. Kemudian yang A, aset, ya, aset. Dia punya aset apa saja? Ya, aset apa saja dia punya? Katakanlah dia punya rumah, oke, dia punya mobil, dia punya motor, oh dia punya rukan, oh dia punya toko, oh dia punya kantor, oh dia punya pabrik. Berarti apa? Aset tersebut butuh apa? Butuh polis asuransi, butuh pertanggungan atau perlindungan, ya. Jadi itu dari aset. Oke. Kemudian L apa? L ini artinya apa? Ini liability dia, L liability. Oke, dia sebagai profesi dia apa? Dia profesi dia sebagai dokter, lawyer ataupun accountant ataupun broker ataupun adjuster, ya. Dia pasti apa? Butuh professional indemnity, ya. Ataupun pasti dia butuh apa? Third party liability untuk kendaraan. Kalau dia punya kendaraan, pasti dia butuh apa? Liability. Jadi dalam polis asuransi kendaraannya butuh apa? Third party liability yang cukup besar, ya. Kalau katakan dia punya rumah ataupun dia punya kantor, dia butuh apa? Butuh public liability. Nah, ini 3 hal, 3 jenis apa? Jenis objek ataupun subjek yang kita bisa tawarkan kepada siapa? Kepada si konsumen ataupun calon tertanggung. Ini dari risk profiling. Oke. Kemudian ada yang namanya economic. Economic ini menyangkut masalah apa? Penghasilan sama dia punya aset. Aset artinya apa? Kekayaan dia. Kalau aset yang di sini adalah dia punya harta, sementara aset yang di dalam ekonomi itu adalah dia punya apa? Kekayaan dia. Ya, aset plus liability. Artinya apa dia punya saja. Tadi misalnya dia punya ada paper asset, ada real asset. Paper asset tuh apa? Dia punya deposito, oh dia punya saham, dia punya obligasi, dia punya apa lagi? Dia punya reksadana dan lain-lain. Itu paper asset. Kalau dia punya real asset, oh tadi lagi dia punya rumah, dia punya toko, dia punya pabrik dan segala macam. Itu real asset. Ya. Minus liability. Oh, ternyata rumahnya masih nyicil. Oh, mobilnya masih leasing. Oh, kantornya pun juga belum lunas. Sehingga apa? Aset dan liability. Sehingga kelihatan tuh dia punya net ekuitas ataupun dia punya kekayaan bersihnya. Oke, itu dari aset and liability. Tapi dari income and expenses kita akan lihat si bapak ini mungkin gajinya 100 juta, tapi dia punya utang tiap bulan dia bayarkan berapa? 75 juta. Sehingga tinggal 25 juta. 25 juta ini dipakai apa? Untuk biaya hidup selama sebulan. Sehingga apa? Mungkin saja sudah tidak ada lagi ruang untuk membeli polis asuransi baru. Ya, kita akan lihat dia punya income-nya dia versus apa? Versus ongkos, expenses. Ini dari apa? Dari ekonomik. Ya, dari kemampuan keuangan, ya, ekonomik. Oke. Itu dari sisi ekonomik. Jadi yang kita pahami adalah income and expenses dan asset and liability. Oke, ini kita center nih, kita lihat satu persatu, ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke K, ya.
itu knowledge. Knowledge artinya apa? Pemahaman, pengetahuan. Ya, pemahaman pengetahuan. Itu bisa dari mana? Dapat dari dua E. E pertama education, ya. Kemudian E kedua experience. Education dia apa? Dia ternyata cuman SMP. Apa dia punya tingkat pendidikan? Oh, oke, kita tahu SMP. Oh, dia SMA. Oh, kita tahu. Oh, dia D3 atau S1. Oh, kita tahu dia punya level education-nya, ya. Kemudian experience ini apa? Selama ini dia pernah punya polis asuransi enggak? Setelah punya polis asuransi, pernah nggak dia mengalami klaim? Kalau katakanlah dia pendidikannya SMA, maaf ya, dia SMA, kemudian dia tidak pernah punya polis asuransi, tidak pernah punya namanya saham, reksadana, obligasi, ataupun paper aset lainnya. Nah, sehingga apa? Sehingga dari situ kita tahu, wah berarti apa? Ini nasabah baru nih, belum pernah punya polis asuransi. Artinya apa? Kita harus menawarkan asuransi apa? Asuransi yang sangat-sangat sederhana, yang tradisional, yang basic, bukan jenis asuransi yang kompleks ataupun yang rumit. Itu tidak boleh. Kenapa? Khawatir mereka punya apa? Pemahaman, tingkat kemampuan dia untuk memahami jenis polis yang kompleks itu belum nyampe. Kenapa? Sama sekali dia belum pernah punya pengalaman untuk beli polis asuransi. Nah, sehingga oleh sebab itu jenis-jenis polis asuransi yang mengandung investasi saya sangat tidak sarankan atau saya bahkan melarang pemasar ataupun agen asuransi menjual ke sebuah keluarga yang tidak pernah punya pengalaman experience dengan polis asuransi dan dia tidak punya pendidikan yang cukup tinggi untuk dapat memahami jenis-jenis polis asuransi yang sophisticated, ya. Nah, dari ini semua kita menyentar ataupun bisa mengcapture, oh ini nasabah kita adalah nasabah yang pemula, ya. Sehingga apa? Kita mesti berikan jenis polis yang sangat-sangat sederhana. Ini ya, tujuannya apa? Tujuannya apa ini? KYC ini yang sebelah kiri atas ya, KYC CDD. Tujuannya apa? Untuk dapat mencegah ya, dapat apa? Kekeliruan penjualan. To avoid mis-selling. Ya. Kemudian apa? Untuk dapat meningkatkan bisnis kita. Ya. Plus juga untuk memenuhi ketentuan undang-undang APU PPT. Ya, tujuan KYC ini ya, untuk dapat meng-avoid mis-selling, kemudian meningkatkan bisnis kita sendiri, plus juga untuk mematuhi undang-undang yang ada ataupun compliance. Ya, itu terkait dengan CDD. Kemudian apa kaitannya dengan KYC dengan the principle of insurance? Apa kaitannya? Orang banyak sekali tidak memahami apa hubungannya KYC dengan principle of insurance. Sangat-sangat erat kaitannya, ya. Jadi begini, kita sebagai praktisi asuransi, ya, jangan sampai kita itu menjual polis asuransi buat orang-orang yang tidak membutuhkannya. Atau kita menjual jaminan risiko, ya, jamin bahaya, itu buat nasabah yang tidak membutuhkannya. Coba contoh misalnya begini. Ya. Kita menawarkan jaminan untuk bahaya gempa bumi dan letusan gunung berapi buat apa? Nasabah yang berada di Kalimantan. Di Kalimantan nggak ada gunung berapi. Jadi apa? Risiko ataupun bahaya gunung berapi, gempa bumi tidak ada di Kalimantan. Jangan sampai kita menawarkan payung pada saat apa? Cuaca cerah. Maka nggak butuh. Ya sejuk gitu. Mungkin kalau lagi terik panas oke. Pada waktu hujan oke kita kasih payung. Intinya apa? Kita jangan menjual semua produk asuransi kita kepada semua orang. Karena tidak semua orang butuh polis asuransi. Tidak semua orang butuh jenis tertentu. Apa? Akhirnya apa? Kita mesti mendesain, memilihkan produk jenis polis asuransinya, ya, menawarkan jaminan bahaya sesuai apa? Sesuai dengan risk profiling, sesuai dengan economic profiling, sesuai dengan knowledge profiling. Ini UGF ataupun Atmos Gusbet, ya. Kalau kata kita jujur, kita nggak boleh nawarin rokok buat anak kecil, nggak boleh, karena memang belum pantas. Ya, jadi itu pertama ya mengenai Atmos Goodfit. Kemudian ada apa kaitan dengan apa insurable interest? Ya tadi kembali lagi kita mesti memahami apakah ada hubungan kepentingan antara pemegang polis, kemudian tertanggung, ahli waris sama pembayar premi. Mesti ada kaitannya. Kalau nggak ada, ya misal nggak ada nih,
Katakanlah misalnya siapa? Kemarin saya sampaikan, mungkin si Nabila diasuransikan oleh siapa? Si Aslam. Ya, kita sebagai pemasang asuransi terima-terima aja, dapat komisi juga dapat premi kan. Tapi pada waktu terjadi klaim, Aslam nggak bisa mendapatkan apa? Santunan. Kenapa? Karena nggak ada hubungan, nggak ada instrument interest. Jadi itu yang saya pikir perlu kita pahami. KYC apa kaitan dengan principle of interest? Utmost good faith, instrument interest, sama indemnity. Indemnity artinya kita mesti sampaikan nanti ke depan, ya apakah dia punya uang pertanggungan tersebut sesuai atau tidak sesuai, apakah over atau under insured. Ini yang kita mesti pahami. Plus juga contribution, ya. Jadi ini semua terkait satu sama lain. Jadi kalau kata kita tidak melakukan KYC dengan benar, maka kita keliru dari depan sampai ke belakang. Alhasil apa? Kita akan terjadi sengketa ataupun perselisihan. Ya, jadi oleh sebab itu, ya kalian sebagai mahasiswa, calon-calon pemimpin masa depan, ya kalian harus betul-betul memahami ini dengan baik. Karena ini adalah fondasi kalian melakukan tugas kalian dengan baik. Ya, jangan sampai kita memanipulasi, mengeksploitasi, membohongi calon customer hanya untuk premi dan komisi. Itu sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh kita sebagai praktisi perasuransian yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip asuransi, terutama utmost good faith, etikat baik. Jadi KYC ini sangat penting untuk kita pahami dan lakukan dengan benar. Ya. Jadi, apakah semua orang adalah prospek Anda? Saya pikir belum tentu. Katakanlah misalnya begini. Ada seorang jomblo, seorang bujangan, tidak punya orang tua, sudah tidak ada lagi, tidak punya tanggungan, sama sekali nggak punya saudara. Ditawarkan asuransi jiwa yang cukup tinggi preminya, ataupun dia punya uang pertanggungannya. Dia mau kasih siapa? Siapa ahli warisnya? Coba, kita tawarkan polis asuransi jiwa kepada jomblo, tertanggungi si jomblo ini, bila mana dia meninggal, siapa ahli waris di situ? Ini pikirkan, jangan sampai katakanlah cuma mentang-mentang dia mau beli polis asuransi, Pak, saya mau beli polis asuransi, saya mau nanti saya punya ahli waris ini, yayasan ini. Bapak ada hubungan nggak dengan yayasan itu? Bapak ada hubungan dengan orang itu? Kalau nggak punya hubungan, Pak, mohon maaf, bukannya kami tidak mau premi, tapi masalahnya Bapak tidak punya insurable interest, ataupun yayasan itu tidak punya insurable interest pada Bapak. Jadi kami bukannya tidak mau premi, tapi Bapak tidak mempunyai insurable interest, dan Bapak tidak bisa menutup polis asuransi ini. Jadi itu. Nah, apakah produk Anda sesuai dengan kebutuhan semua orang? Belum tentu. Apakah produk asuransi pembuat investasi yang kompleks tadi sesuai dengan masyarakat yang awam akan investasi atau pasar modal? Tidak sama sekali. Ya, jadi jangan cuma sekedar menjual, ya, kemudian hanya mendapatkan premi, kemudian akhirnya kita ribut di belakang. Ya, ini saya harap menjadi sebuah pembelajaran yang baik. Makanya mengapa saya minta STMA untuk bisa mengajarkan kalian untuk pengantar asuransi, karena disinilah basicnya, supaya betul-betul menjadi pijakan kalian ke depan untuk melakukan tugas kalian dengan lebih baik. Ya, oke, ini materi yang saya dapatkan atau saya ambil dari Bisa Asuransi. Ya, oke. Mudah-mudahan kalian sudah memahami know your customer ini, ya, dengan baik. Nanti saya akan share lagi berikutnya lagi untuk yang slide 2, part 2. Oke. The wrongful act of KYC. Tindakan salah terkait dengan KYC. Nah, ini kita mesti perhatikan baik-baik. Ada kekeliruan terkait dengan penetapan ataupun pelaksanaan KYC ini. Ya. Wrongful act artinya apa? Melakukan pelanggaran maupun penyimpangan, ya, tugas kewajiban pencemaran baik segala macam. Ini wrongful acts, ya. Jadi artinya kita keliru melakukan KYC. Nah, aktorsnya yang melakukan kekeliruan KYC ini banyak sekali, ya. Ada di direct marketing, ada di agent, ada di bank, ada di insurance brokers, ataupun ada di customer juga yang keliru. Ya, ini semua aktors, ya, yang kita harus pahami nih. Di mana saja? Kita coba lihat lagi. Nah, saya pernah cerita pada kalian kan, seorang pengusaha Tiongkok Abong menyewa gedung lokasi Tangerang untuk jadikan pabrik ataupun gudang dari Pak Joko.
ada perjanjian sewa yang menyatakan Abong bertanggung jawab selama masa sewa atas bangunan tersebut. Jadi ada perjanjian sewa menyewa. Jadi si Abong bertanggung jawab atas bangunan yang disewanya selama masa sewa. Abong mengasuransikan gedung, mesin, perlengkapan, dan stok. Oke. Tahun pertama dan kedua aman. Tahun ketiga terjadi kebakaran dan musnah semua. Ya, perusahaan asuransi B hanya membayar kerugian mesin, perlengkapan, dan stok. Bangunan ditolak. Alasannya, Abong tidak memiliki instrumen trust pada bangunan karena dia bukan pemilik. Nama Pak Joko tidak tercantum dalam polis asuransi sebagai tertanggung. Ini terjadi apa? Kekeliruan penulisan nama tertanggung. Seharusnya benarnya adalah Joko QQ Abong ataupun Abong QQ Joko, ya. Yang benar adalah Joko QQ Abong. Nah, underwriter gagal dalam menerapkan ataupun memverifikasi instrumen trust pada kepentingan tertanggung dan keliru menuliskannya nama tertanggung tersebut. Nah, di sini saya ada indikasi, ya, ada dugaan, ya, kesalahan pemasang asuransi, ya, karena pemasang asuransi mestinya apa? Mencari tahu instrumen interest-nya, ya, memverifikasi dengan tadi, ya, risk economic and knowledge profiling. Tentunya Abong pengusaha Tiongkok ini dia bukan sebagai pemilik, tentunya apa? Dia sebagai penyewa karena dia orang asing. Nah, mestinya dia tanya, Bapak ada nggak kontrak sewa menyewanya? Coba saya lihat. Ada nggak pasal di mana Bapak harus bertanggung jawab? Kalau ada, maka Bapak punya instrumen trust. Kalau tidak ada kewajiban Bapak atas bangunan ini selama masa sewa, maka Bapak bilang sama Pak Joko, tolong buatkan kontrak baru, harus mencantumkan bahwasannya tanggung jawab selama masa sewa ada pada Tuan Abong. Nah, makanya barulah timbul. Nah, ini di sini kesalahan pemasang asuransi, dugaan yang besar. Nah, kalau penutupan asuransi tersebut melalui agen asuransi, maka agen pun juga ikut terlibat. Salah. Ya, pemasang asuransi adalah pemasang langsung, ya. Jadi karyawannya perusahaan asuransi. Kalau dia lewat agen, maka agen pun ikut terlibat. Salah melakukan KYC. Nah, kesalahan tertanggung. Tertanggung tidak tahu itu apa KYC. Tertanggung tidak tahu apa itu instrument trust. Tertanggung tidak tahu apa konsekuensi-konsekuensi bila mana keliru, ya, mencantumkan nama ataupun menginformasikan. Ya, jadi kita sebagai praktisi tahu ini kita mesti apa? Melakukan verifikasi apakah ada instrumen trust atau tidak. Kita sampaikan kepada Abong, Bong, Abong sebagai apa? Pemilik. Oh, bukan. Bapak sebagai apa? Penyewa. Oke. Pemilik siapa? Namanya Joko. Oke. Ada nggak penyewa sewa menyewanya? Ada, Pak. Coba saya lihat. Nah, di sini ada nggak Abong bertanggung jawab? Oh, ada. Berarti apa? Abong punya instrumen trust. Maka nanti dalam polis tertulis apa? Joko QQ Abong. Nah, ini yang saya pikir harus apa? Harus kita lakukan verifikasi. Karena tertanggung tidak tahu. Apakah tertanggung belajar asuransi? Apakah tertanggung tahu apa itu Atmos Good Faith? Apakah itu instrument trust? Apakah itu KYC dan segala macam? Saya khawatir tertanggung tidak tahu. Nah, underwriter daripada perusahaan asuransi pun juga keliru. Mestinya apa? Dia verifikasi juga. Kalau nama Abong, oh Abong nih minta KTP-nya. Oh ternyata bukan orang Indonesia, ternyata dia orang asing. Oh paspornya. Berarti apa? Dia penyewa di Indonesia. Berarti apa? Ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tanya sama Abong. Ya, jadi ini yang katakanlah kasus yang terjadi pada asuransi B. Saya nggak usah sebut namanya. Ya, jadi dia asuransi tahun pertama kedua aman, tahun ketiga kebakaran. Abang mengasuransikan gedung, mesin, perlengkapan dan stok, ya. Nah, jadi asuransi atas gedung ini, premi atas gedung diterima. Artinya apa? Dia mesti apa? Bayar juga itu klaimnya kan? Karena preminya dia bayar atas gedung, tapi gedungnya nggak dibayar. Nah, ini yang terjadi, ya, terjadi pada asuransi B, ya. Kalau kata misalnya dia tidak mau, dia kembalikan dong preminya. Premi atas gedungnya selama 3 tahun ini. Ya, tapi preminya tetap dimakan, diterima, tapi klaimnya nggak mau dibayar. Nah, ini saya khawatir ini kesalahan daripada KYC oleh perusahaan asuransi B ini. Oke. Nah, ini kasus mis-selling. Sama juga mis-selling. Si agen ataupun pemasar keliru. Ya, keliru untuk dapat melakukan KYC. Dia memasarkan apa unit link ini ke semua orang. Ini keliru. Ya, jadi ini pun sudah diakui oleh OJK, ya, pada waktu mereka melakukan kajian pemasaran unit link tahun 2017. Jadi sudah diakui dan OJK sudah punya kajian ini. Dan saat ini beberapa perusahaan asuransi sudah mulai mengembalikan premi-premi
kepada nasabah yang tadi menjadi korban kekeliruan penjualan. Nah, ini oke. Kalau katakanlah kita melakukan kesalahan dan kita tidak memperbaikinya dengan segera, alhasil apa? Kita punya reputasi dan persepsi masyarakat luas ini akan asuransi ini apa? Babak belur, ya. Ini korban asuransi unit link, ya, berdemo di depan kantor pusat asuransi. Dan kalau kalian klik ya korban asuransi, ya, saya nggak usah sebut namanya, kalian akan dapatkan tuh 3 perusahaan asuransi besar, ya asing semua, yang akhirnya Pak merusak reputasi. Kenapa? Karena salah melakukan KYC. Kalau mereka melakukan KYC dengan baik, saya percaya tidak akan terjadi mis-selling ini. Jadi hasil apa? Hasilnya saat ini reputasi ataupun persepsi masyarakat terhadap Indonesia perasuransian sangat-sangat merosot. Oke, bagaimana kita bisa melakukan KYC dengan baik? Tentu pasti ya kita melakukan pendidikan dan training kepada marketing, pemasaran asuransi dan agen secara apa? Berkesinambungan, secara kontinu ya. Karena kan agen kan keluar masuk ya. Ada yang agen lama sudah keluar, ada agen baru masuk. Jadi terus-menerus nih. Karyawan pun juga sama, karyawan baru di training terus ya. Karena KYC ini saya khawatir diabaikan oleh banyak perusahaan asuransi. Padahal itulah inti awal dari kesalahan ya. Kenapa? Coba lakukan KYC dengan integritas penuh, dengan gunakan tadi reg profiling ya, risk economic and knowledge profiling ya. Kemudian melakukan pengawasan implementasi KYC ini. Betul nggak seluruh marketing kita, agen kita melakukan KYC? Mana formulirnya? Mana dia punya dokumentasinya? Ya, setiap polis asuransi mesti ada KYC-nya. Ya. Pertama kali nasabah tutup polis asuransi maka ada formulir KYC-nya. Sudahkah dilakukan oleh kita punya pemasar? Saya khawatir belum terjadi. Ya, kalau misalnya belum dilakukan maka akan ada potensi kekeliruan terus berlanjut ya. Kemudian ask the people to report wrongful. Jadi coba bikinkan suatu laporan laporan terkait dengan pelanggaran melakukan KYC ini. Sehingga apa? Akhirnya diberikan tindakan. Kalau misalnya tadi ada marketing ataupun agen yang melakukan keseliruan, ya diberikan tindakan, diberikan sanksi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kembali. Oke. Itu yang kedua ya. Kita akan lanjut lagi. Kalau kalian mau bertanya, silakan ya. Tanyakan aja. Kita masuk ke part ketiga. Kita baru pukul 7.12 ya. Mudah-mudahan selesai jam 9 kurang ya. Oke, kita masuk ke indemnity. Tadi kita kemarin sama hari ini kita sudah pahami insurable interest. Sekarang masuk principle of insurance yang ketiga. Indemnity. Apa itu indemnity? Oke. Disebutkan indemnity adalah kompensasi ya, compensation kepada pihak yang mengalami kerugian atau kepada sebuah pihak atas sebuah kerugian ataupun kerusakan yang terjadi ya. Jadi ada kompensasi ataupun pembayaran ganti rugi ataupun santunan. Kalau di asuransi jiwa disebut santunan. Tapi di asuransi umum disebut ganti rugi. Ya. Kepada siapa? Kepada pihak tertanggung yang mengalami musibah atau mengalami kerugian. Akibat apa? Akibat bahaya yang dijamin oleh polis asuransi. Itu kembali lagi ya. Jadi santunan ataupun ganti rugi dibayar kepada siapa? Kepada tertanggung ya, tertanggung atas kerugian yang dia derita ya. Akibat apa? Akibat terjadinya bahaya yang dijamin oleh polis asuransi. Maka indemnity harus dilakukan. Oke, ini dulu ya mengenai terminologi. Jadi pembayaran ganti rugi ataupun santunan. Kemudian tujuannya apa sih indemnity? Kembali lagi asuransi posisinya apa? Tujuannya apa? Mengembalikan posisi keuangan tertanggung sesaat sebelum terjadinya kerugian. Ya. Yang tidak melebihi dari kerugian yang diderita. Ya. Dan memberikan santunan atas kehilangan ataupun sumber penghasilan mencari nafkah yang diderita ataupun dialami oleh ahli waris. Tujuannya apa lagi? Memenuhi janji perusahaan asuransi berdasarkan kontrak polis.
Jadi tujuannya indemnity tadi apa? Mengembalikan posisi keuangan sama memenuhi janji. Ini dua hal. Ya. Jadi asuransi fungsinya untuk mengembalikan posisi keuangan. Artinya apa? Si tertanggung tidak mendapatkan keuntungan, hanya dikembalikan posisi keuangannya. Jadi kalau katakanlah misalnya tertanggung, contoh mengalami tabrakan mobil, ya ada biaya perbaikan 1 juta. Ya. Kalau mobilnya tidak mengalami kerugian, tidak mengalami tabrakan, dia tidak perlu mengeluarkan biaya bengkel 1 juta. Tapi karena dia mengalami kerugian tabrakan, maka dia perlu mengeluarkan 1 juta buat bayar bengkel. Maka perusahaan asuransi membayar 1 juta untuk biaya perbaikan bengkel tersebut. Tapi tentunya dengan nanti potongan-potongan, deductible dan segala macam. Ya, tapi pasti apa? Mengembalikan posisi keuangan. Jadi indemnity tujuannya bukan untuk apa? Memberikan keuntungan buat si tertanggung, tidak. Klaim tidak memberikan keuntungan buat tertanggung. Itu posisinya. Nah, dasar hukumnya pasal 253. Ya, pasal 253 intinya apa? Bahwasan ini kembali lagi. Karena tertanggung tidak tahu ya, tertanggung tidak tahu prinsip indemnity ini dan tertanggung tidak tahu apa itu over insurance, apa itu under insurance. Ya. Sehingga apa? Kita mesti jelaskan kepada tertanggung, Bapak, Ibu, kita ada prinsip asuransi yang ketiga bernama indemnity. Jadi, bila mana Bapak ingin menetapkan uang pertanggungan, maka Bapak harus apa? Menetapkan uang pertanggungan sesuai dengan jenis polis asuransinya. Karena masing-masing jenis polis asuransi berbeda-beda cara penetapan uang pertanggungan. Ya. Berbeda-beda. Nah, ini dasar hukumnya. Sehingga apa? Sehingga kita mesti menjelaskan dengan detail kepada tertanggung. Nanti kita akan lihat ke part berikutnya. Karena kalau katakanlah salah menetapkan uang pertanggungan, maka tertanggung akan mengalami kerugian. Pertama, kalau misalnya over insurance, dia menetapkan uang pertanggungan yang melebihi harga yang sesungguhnya. Katakanlah misalnya contoh, dia punya mobil Innova tahun 2020 katakanlah. 2020, berarti sudah 2 tahun. Oke? Pada waktu itu dia beli mobil Innova tahun 2020 300 juta. Nah, si tertanggung ingin mengasuransikan 300 juta. Kita mesti jelaskan kepada tertanggung, Pak, waktu Bapak beli memang 300 juta pada waktu itu. Tetapi sekarang sudah 2 tahun berlalu. Dan uang pertanggungan untuk asuransi mobil bukanlah harga beli pada waktu 2 tahun lalu. Tapi apa? Berdasarkan harga pasar sekarang. Jadi mobil Bapak itu tahun 2020 tipe G, berapa harga pasarnya? Kalau ternyata harga pasarnya cuma 250, maka Bapak hanya perlu mengasuransikan 250 juta sekarang. Kenapa? Karena kalau kata Bapak mengasuransikan 300 juta sekarang, pada suatu ketika mobil Bapak mengalami kehilangan, asuransi tidak akan mengganti 300 juta. Asuransi hanya menggantikan 250 juta. Ya. Jadi kita mesti jelaskan kepada tanggung, jangan sampai karena tanggung nggak tahu kita diam-diam saja karena ada over insurance, tertanggung membayar premi lebih, untung di kita, berarti apa? Kita tidak utmost good faith. Kita mesti jelaskan itu kepada tanggung. Ya, kalau untuk uang pertanggungan jiwa, asuransi jiwa, clear karena jiwa harganya tidak bisa dibatasi, priceless. Ya, misalnya 1 jiwa harganya 1 miliar, boleh. Ada mungkin 1 jiwa harganya 5 miliar, boleh silakan sepanjang dia bisa bayar premi, that's fine. Tapi kalau asuransi umum tidak bisa seenaknya menetapkan uang pertanggungan. Untuk asuransi mobil berbeda, untuk asuransi properti bangunan beda, untuk asuransi heavy equipment beda, untuk stok beda. Ya, itu semua ada dia punya aturan mainnya. Bagaimana menetapkan uang pertanggungan dan indemnity ini menentukan. Makanya oleh sebab itu kalian betul-betul harus belajar dengan baik supaya bisa memahami semua aturan-aturan, konsep-konsep, ya, skema-skema, cara-cara yang ada deh, Pak. Ada di industri asuransian, termasuk indemnity ini. Oke. Kemudian duty the parties. Jadi apa? Kewajiban daripada masing-masing pihak apa? Jadi dalam kaitan dengan principle of indemnity dan utmost good faith, maka semua pihak, marketing staff, agen, bank, leasing, insurance broker harus menjelaskan how to determine the sum insured. Jadi harus menjelaskan bagaimana menentukan uang pertanggungan berdasarkan apa? Class of business, jenis polis asuransi. Ya. Kemudian and the consequences of the mistake, and bila mana dan apa konsekuensinya
ataupun dampaknya bila mana terjadi kekeliruan dalam menetapkan uang petang tersebut. Ya tentunya apa? Kalian overinsured, salah menetapkan terlampau tinggi. Si nasabah bayar premi terlampau mahal, padahal dia dapat penggantian tidak sebesar uang pesangon yang dia minta. Tapi kalau dia under insurance apa? Dia akan mendapatkan penggantian parsial ataupun sebagian, pasti lebih kecil dibandingkan kerugian yang dia derita. Nah, ini harus dijelaskan secara apa? Verbal dan juga secara tulis. Ini untuk apa? Untuk kita punya service. Ya, kalau nasabah awalnya senang-senang kemudian ngomel-ngomel pada waktu belakang karena kita keliru menjelaskannya, alasan apa? Nasabah tersebut apa? Akan pergi, akan meninggalkan kita. Bukan itu tujuan kita. Kita ingin nasabah tersebut apa? Stay, ya, selamanya sama kita. Kenapa? Karena kita melakukan kita punya tugas dengan baik. Oke, itu indemnity yang pertama ya. Jadi mengapa penting? Karena itu sangat sangat mendasar ya. Kita masuk ke yang keempat ya. Ya, oke. Ini part 4 mengenai sum insured, uang pertanggungan sama batasan-batasan indemnity ya. Nah, apa itu sum insured? Apa itu batasan daripada indemnity? Oke, kita akan lihat ya. Jelas, sum insured disebutkan adalah maksimum amount, jumlah maksimum yang dimana perusahaan asuransi mau membayar kepada seseorang pada saat terjadi klaim. Ya, jadi itu batasan limit atas di mana perusahaan asuransi akan membayar. Karena berdasarkan sum insured ini si tertanggung bayar premi. Jadi kalau misalnya katakanlah rumah tinggalnya seharga sum insurednya 1 miliar, maka untuk menghitung preminya 1 miliar dikali tarif premi. Nah, itu akan ketemu premi yang akan dibebankan kepada tertanggung. Jadi, sum insured selain katakanlah sebagai batasan ganti rugi kepada tertanggung juga akan digunakan sebagai apa? Sebagai dasar untuk menghitung premi. Oke. Jadi itu ya untuk batasan ganti rugi sama plus menghitung premi. Kemudian tujuannya apa? Jelas. Tadi sebagai batas ganti rugi dan kemudian juga untuk menghitung premi atas polis asuransi yang diterbitkan. Nah, kembali lagi, bagaimana menetapkannya? Jadi, terus saja sebagai mahasiswa tingkat awal, mungkin kalian perlu berhati-hati, perlu membuka pikiran mata kalian dengan baik ya, untuk dapat menyerap semua pengajaran, semua penyampaian daripada dosen-dosen yang kalian temui nanti, ya, karena di sini menjadi bekal kalian, seumur hidup kalian, ya. Untungnya ada Zoom saat ini, yang dapat membantu kita untuk dapat merekam dan kemudian nanti kalian bisa pelajari kembali. Karena saya percaya semua pengetahuan kalau misalnya cuma satu kali saja kita serap itu akan hilang. Tapi kalau terus-menerus kita ulang, itu akhirnya apa? Nempel dalam kepala kita. Begitu juga dengan asuransi. Ya, bagaimana menetapkan uang pertanggungan? Ini yang paling penting. How to determine uang pertanggungan tersebut ya. Karena keliru menerapkan uang pertanggungan maka indemnity-nya tidak penuh. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Ada beberapa cara ya atau beberapa konsep skema dalam menentukan uang pertanggungan. Jelas. Kalau untuk asuransi jiwa kembali ya, jiwa kita manusia tidak ada harganya, maksudnya priceless ya. Mungkin seseorang cukup dinilai dengan 500 juta. Tapi mungkin orang lain, wah saya punya nilai bukan 500 juta, saya punya nilai mungkin 5 miliar. That's fine. Nggak ada masalah ya, karena nyawa itu priceless ya, tidak bisa dihitung dengan uang. Sepanjang pantas, misalnya katakanlah seorang direktur dia punya asuransi 5 miliar, boleh aja. Tapi mohon maaf, kalau katakanlah cuma seorang karyawan biasa level bawah atau mungkin maaf sekali lagi office boy, dia minta 5 miliar, tentu perusahaan asuransi, 5 miliar pasti apa? Akan ditolak ya, Jadi life insurance masalah kepatutan ataupun kepantasan. Ya, tapi nilainya terserah yang bersangkutan mau mengasuransikan berapa dirinya. Oke, sepanjang perusahaan asuransi setuju, silakan. Jadi tidak ada namanya maksimum sum insured, tidak ada. Ya, kalau katakanlah misal saya mengasuransikan saya punya diri ke 10 perusahaan asuransi masing-masing 1 miliar, boleh aja sih. Kalau sepanjang asuransi mau, saya sanggup bayar premi, boleh. Tapi kembali lagi, buat apa kita beli premi asuransi, polis asuransi begitu banyak, ya? Apakah kita akan sanggup memelihara 10 polis sepanjang hidup kita? Ya, jadi
itu menyangkut apa? Masalah kemampuan kita untuk membayar premi sepanjang hidup kita kan. Nah, kemudian kalau untuk health insurance itu ada dua konsep, dua cara, dua skema, ya. Ada yang namanya health insurance berdasarkan lump sum atau berdasarkan limit per hari, misal katakanlah, oke, satu hari misal masuk rumah sakit 1 juta satu malam, ada tuh, pakai lump sum, pakai nilai ya, namanya apa ya, cash ya, pembayaran cash ya, cash plan namanya, cash plan ya. Jadi katakanlah misalnya seseorang masuk rumah sakit, ya, dia 10 hari masuk rumah sakit. Dan dia punya jaminan dari perusahaan asuransi 1 juta per hari. 1 juta per hari, ya. Tapi dengan deductible 3 hari pertama itu tidak ditanggung, ya, sisanya 7 hari, ya, 7 hari ditanggung oleh asuransi. 7 hari kali 1 juta. Maka si petanggung mendapatkan 7 juta untuk 10 hari dia masuk rumah sakit. Ya, tidak perlu apa? Tidak perlu kwitansi rumah sakit. Yang penting apa? Surat keterangan dari rumah sakit bahwa yang bersangkutan menginap atau rawat inap di rumah sakit selama 10 hari akibat muntaber atau akibat demam berdarah. Ya, itu health insurance. Kalau katakanlah dia mau beli asuransi yang katakanlah satu malamnya 5 juta, boleh saja. Boleh-boleh saja. Sepanjang perusahaan asuransi mau, setuju, itu bisa. Ya, tapi yang namanya cash plan, asuransi kesehatan cash plan ini itu rentan penipuan. Karena bisa saja si tertanggung ini beli asuransi di 5 perusahaan asuransi, ya, kemudian dia pakai cash plan, dia klaim kelima-limanya, ya, dan dia mendapatkan keuntungan. Kalau berdasarkan cash plan ini, dia bisa mendapatkan keuntungan karena hanya surat keterangan bahwa dia masuk rumah sakit beberapa hari, dan perusahaan asuransi tidak bayar berdasarkan apa, tagihan rumah sakit, enggak. Jadi perusahaan asuransi tidak membayar berdasarkan tagihan rumah sakit, tapi hanya berdasarkan surat keterangan rumah sakit bahwa dia menginap selama beberapa hari. Nah, ada jenis yang kedua, health insurance ini berdasarkan tagihan, ya. Jadi si tertanggung tidak bisa mendapatkan keuntungan, ya, bila mana dia sakit, berdasarkan tagihan. Kalau tagihan rumah sakit 5 juta, maka asuransi bayar 5 juta. Berdasarkan apa? Kwitansi asli rumah sakit. Kalau kata dia beli asuransi 3, nggak boleh, ya. Jadi minta kwitansi asli. Kan rumah sakit nggak mungkin bikin kwitansi asli 3 biji kan? Nggak bisa tuh. Ya, jadi ada berdasarkan indemnity. Jadi health insurance itu ada 2 konsep. Ada yang berdasarkan cash plan, tadi per harinya berapa juta. Ada yang berdasarkan indemnity, berdasarkan kwitansi. Itu health insurance. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai personal accident. Ya, sama juga. Personal accident kalau kita misal dia kecelakaan, jatuh dari pesawat, atau meninggal karena kecelakaan mobil, ya. Nah, ini juga sama dengan jiwa, asuransi jiwa tersebut, karena priceless. Ya, nyawanya apa? Sangat-sangat tinggi nilainya. Jadi dia mau beli asuransi personal accident 1 miliar, 10 miliar, ya silakan saja. Ya, sama sifatnya ya. Jadi tidak ada namanya over insurance untuk life ataupun personal accident. Ya. Nah, kalau di general insurance, ini perhatikan baik-baik ya untuk general ya. Kalau kalian tadi asuransi jiwa, oke, jiwa. Tadi Nabila jiwa ya. Ya, Nabil? Jiwa kan ya? Oke. Kalau yang di asuransi umum, motor car. Oke. Kalau di tangan pertama dia beli mobil dari showroom, maka harga pertanggungannya apa? Berdasarkan harga beli. Itu purchase price. Ya. Tapi kalau second hand atau sudah tahun kedua, ya, dia beli baru, tapi sudah tahun kedua nih. Berarti sudah lewat. Nah, berapa harga pasarnya? Market price-nya berapa saat dia mengasuransikan di tahun kedua? Pasti akan turun kan? Tadi misalnya tadi Kijang dia beli mobil tahun 2020, harganya 300 juta. Di tahun 2021, harga mobilnya sudah turun pasti second. Katakanlah turun 10%, berarti apa? Tinggal 270 juta. Maka tahun kedua asuransi mobilnya dia senilai berapa? 270 juta. Ya. Oke. Itu untuk motor car. Untuk marine cargo, lain lagi. Harus apa? Berdasarkan invoice price, harga berdasarkan invoice. Ya, berapa harga invoice-nya? Kan ada invoice itu. Plus kalau kata misal tertanggung mau mengasuransikan ada imaginary profit, ada yang namanya juga CIF, ya, CIF, cost insurance and freight. Nanti kalau kalian belajar dalam asuransi marine cargo, ya, kalian akan tahu berapa atau bagaimana menetapkan uang pertanggungan dalam asuransi pengangkutan barang. Ada yang namanya CNF, ada yang namanya FOB free on board. Ya, ada yang namanya CNF, cost and freight. Ada yang namanya CIF,
cost, insurance and freight. Ya. Plus apa? Imaginary profit. Jadi ada 4 cara. Ini perlahan-lahan kalian coba serap dulu aja. Nanti kalian semester berikutnya lagi belajar marine cargo bagaimana menetapkan uang pertanggungannya, itu ada lagi ya. Jadi ada FOB, free on board, ada yang namanya CNF, cost and freight, ada yang namanya CIF, cost, insurance and freight ya. Plus terakhir adalah CIF plus imaginary profit 10%. Ya, imaginary profit boleh dia mengasuransikan tambah 10%. Kenapa? Karena biasanya barang-barang yang diimport itu adalah barang-barang dagangan atau bahan-bahan baku yang akan digunakan di Indonesia diproduksi menjadi barang tertentu, barang jadi dan kemudian dijual kembali mendapatkan keuntungan ya. Tapi kalau barang tersebut ternyata tenggelam di tengah jalan, maka barang tersebut tidak bisa diproduksi sebagai barang jadi dan akhirnya dia mengalami kerugian yang sesungguhnya dia bisa mendapatkan keuntungan. Oke. Marine hull ya, berdasarkan agreed value. Ya, tetapkan bagaimana. Sedangkan heavy equipment ya berbeda sekali dengan motor car. Itu pakai konsep atau skema caranya new replacement value ataupun NRV ya, walaupun dia sudah 5 tahun pakai nilai barunya berapa ya. Tapi kalau untuk asuransi motor car harus pakai market price, sementara heavy equipment pakai harga barunya berapa ya. Kenapa? Karena begitulah cara konsep polis tersebut mengatakan aturan tersebut. Nah, sementara di property, di building ada yang namanya replacement value. Bagaimana menetapkan replacement value? Katakanlah misalnya dia membangun rumahnya dia tahun 2010 misalnya. Waktu itu dia bangun rumahnya tahun 2010 seharga katakanlah 500 juta. 2010 harganya 500 juta. Sekarang tahun 2022 harga semen naik, harga besi naik, ya, harga keramik naik, harga tukang juga naik. Tentu 500 juta yang pada waktu tahun 2010 bisa membangun bangunan tersebut, tahun 2022 sudah tidak cukup lagi 5 juta. Mungkin sudah naik 1 miliar ataupun mungkin naik 1,5 miliar. Sehingga harus diasuransikan 1,5 miliar. Tapi lekatkan new replacement value clause. Ya, harus dilekatkan dengan klausula. Nah, bagaimana mungkin tertanggung memahami ataupun masyarakat tahu cara menentukan sum insured untuk bangunan replacement value dan harus harus dilekatkan klausula. Apakah tertanggung tahu klausula? Nggak tahu. Pasti mereka nggak tahu apa itu klausula replacement value clause. Ya, jadi kita harus jelaskan. Nah, ini pemasar, agen asuransi, underwriter harus tahu mengenai hal ini. Untuk menetapkan machinery, berapa nilainya, contents equipment, pakai market value atau bagaimana? Ini juga mesti clear. Nah, untuk stok bagaimana? Apakah purchase price atau selling price? Ini semua dikomunikasikan karena setiap jenis polis asuransi itu berbeda-beda cara menetapkan uang pertanggungan. Keliru menetapkan uang pertanggungan, maka indemnity-nya pun juga salah. Dan akhirnya ribut, sengketa, berselisih. Itu yang harus kita hindari. Makanya dari awal kita betul-betul menetapkan uang pertanggungan dengan benar, sesuai dengan jenis polis asuransinya. Karena ternyata masing-masing jenis polis asuransi berbeda-beda, dia punya aturan mainnya. Nah, ada lagi variasi sum insured, ada namanya inner limit ya. Untuk perhiasan 5% of sum insured ya, misalnya katakanlah beberapa inner limit ya. Ada namanya first loss basic policy ya. Karena dianggap bahwasanya kalau dia punya lokasi itu luas sekali, pada waktu terjadi kebakaran ya, tidak mungkin semua lokasi terbakar habis ya, paling hanya beberapa, makanya pakai first loss policy. Ada namanya new for old ya, jadi tidak ada wear and tear, jadi semua barang-barang diganti dengan yang baru walaupun sudah lama ya. Makanya perlu ada dia punya klausula new for old cover ataupun new for old clauses ya. Ini variasi itu bisa dimintakan, tapi tertanggung tidak tahu tentunya. Ini limit of indemnity, batasan yang membatasi perusahaan asuransi membayar klaim ya. Ini kalian harus pahami baik-baik ya. Nanti akan kalian pelajari pada waktu pengajuan klaim ya. Mungkin klaim nanti kalian akan pelajari di semester berikutnya lagi. Bagaimana indemnity tersebut diberlakukan, bagaimana indemnity tersebut dihitung. Pertama, ini yang membatasi. Sum insured, jelas. Ya, sum insured seperti dalam polis itu jelas. Agreed value juga bisa berlaku sebagai sum insured. Kemudian
kalau dalam polis-polis liability ada namanya limit of liability. Ada any one occurrence, jadi setiap kejadian berapa yang boleh dibayar. Ada juga aggregate per year. Katakan misalnya begini, ya. Dalam polis professional indemnity, dokter beli polis professional indemnity. Dalam setahun dia dikasih limit oleh perusahaan asuransi misalnya 10 miliar. Ya, 10 miliar batasan klaimnya. Tapi per any one occurrence itu 1 miliar. Jadi kalau misalnya dia sudah 10 kali baru 6 bulan, berarti Pak sudah habis dia punya limit karena sudah 10 miliar. Ya. Jadi satu kali kejadian klaim maksimum 1 miliar. Tapi dia boleh selama setahun 10 kali. Ya, totalnya 10 miliar. Itu limit of liability. Dibagi any one occurrence per kejadian dan aggregate per year. Berapa setahunnya dikumpulkan maksimum. Oke. Nih, saya sampaikan bahwa ada average, ada pun pro rata. Kalau dia under insurance, betulkah saham tersebut dia sesuai dengan harga pasar? Betulkah saham tersebut sesuai dengan harga sound value? Kalau ternyata dia under insurance, maka dia dikenakan pro rata. Ada namanya excess deductible. Setiap kejadian klaim pasti akan dipotong risiko sendiri. Ini market value juga ada, ya, market value ada. Kemudian ada NRV tadi yang saya sampaikan untuk heavy equipment. Ada depresiasi, semua barang, semua objek terjadi depresiasi. Nah, ini pasti dikenakan wear and tear. Kalau nggak ada klausula, tidak ada klausula yang bisa memprotek wear and tear ini, maka pasti perusahaan asuransi akan mengenakan depresiasi untuk semua barang. Pasti. Nah, makanya kita perlu pahami itu, ya. Betterment. Kalau katakan misalnya ada alat-alat mesin pabrik, ya, mesin tersebut sudah tidak diproduksi lagi karena sudah 5 tahun lalu, ya. Nah, dia mesti beli mesin baru, tapi mesin baru tersebut pasti spesifikasinya lebih tinggi dibandingkan mesin yang lama. Maka selisih ataupun perbedaan ataupun betterment, ya, itu akan dipotongkan dari klaim yang ada. Ini tentunya biasanya negosiasi. Ini semua akan membatasi indemnity kepada tertanggung. Nah, excess merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung setiap kali kejadian klaim. Ya, beberapa excess nilainya voluntary ataupun lebih tinggi dari standar, sehingga tertanggung membayar premi lebih kecil apabila menggunakan excess voluntary. Nah, deductible sama dengan excess. Secara deductible merupakan excess yang sangat tinggi, akan tetapi di definisi tersebut sudah tidak ada lagi sehingga excess dan deductible memiliki arti yang sama. Jadi begini, ya. Ini perlu kalian pahami, excess ataupun deductible. Setiap kejadian, ya, klaim, biasanya perusahaan asuransi akan mengenakan deductible ataupun excess kepada tertanggung, ya. Misalnya untuk asuransi kecelakaan untuk mobil, asuransi mobil, ya, ada excess-nya ataupun deductible-nya senilai 500.000 misalnya. Deductible-nya sebesar 500.000 per kejadian. Misalnya 500.000. Nah, kalau ada klaim yang diajukan tertanggung nilainya tidak sampai dengan 500.000, maka dia tidak boleh klaim. Kenapa? Karena deductible-nya 500.000, dia mengajukan 500.000, tidak bisa. Nah, kalau klaimnya 1 juta, maka perusahaan asuransi akan mengganti 1 juta dipotong 500.000. Maka tertanggung hanya mendapatkan 500.000. Tujuannya apa? Tujuan deductible apa? Yang pertama, agar apa? Agar tertanggung ikut berhati-hati menjaga barang itu sendiri. Ya, ikut berhati-hati. Kenapa? Karena setiap kali kejadian dia akan menanggung juga risiko sendiri, 500.000. Oke, jadi agar tertanggung berhati-hati dalam menjaga, memelihara barangnya. Oke, yang kedua, supaya perusahaan asuransi tidak terlampau repot untuk klaim-klaim yang kecil. Jangan sampai katakanlah klaim 50.000, ya, diajukan. Si perusahaan asuransi memproses klaim yang 50.000 ini, pasti biayanya, biaya administrasi yang dikeluarkan untuk survei, untuk mengadministrasikan dokumentasi ini, pasti biayanya lebih tinggi daripada 50.000 ini. Akhirnya tidak ekonomis. Ya, makanya ada 2 hal yang tujuan untuk pemberlakuan deductible ini. Pertama, untuk menghilangkan klaim yang kecil ini karena tidak ekonomis buat perusahaan asuransi, ya. Kedua, supaya tertanggung pun ikut berhati-hati menjaga barangnya. Kenapa? Karena dia akan menanggung sendiri 500.000 setiap kali klaim. Oke, kita sampai ke berikutnya, part berapa ya?
ke 46 ya. Betul kan? 46 atau 47? Atau sebentar ya, saya coba lihat dulu. Tadi 46, 45 tadi. Oke, 45 udah belum ya? Sebentar. Oh, oke. Berarti 45. Aplikasi. Bagaimana aplikasi atau penerapan prinsip indemnity ini? Ini cara berhitung ya. Kalian hitung baik-baik ya, lihat baik-baik ya. Oke. Ada beberapa metode ya dan tipe kerugian serta bagaimana aplikasinya. Nah, metode indemnity. Jadi, perusahaan asuransi memiliki 4 metode dalam memberikan ganti rugi atau pembayaran santunan ya, khususnya untuk ini untuk asuransi umum ya. Pertama, penanggung bisa membayar apa? Tunai. Jadi, penanggung bisa memilih membayar tunai ataupun cash. Tapi tentunya saat ini tidak lagi dalam bentuk tunai, tapi transfer. Artinya apa? Transfer ke rekening tertanggung. Ya, pertama tunai. Itu dulu ya. Kedua apa? Reinstatement. Apa artinya? Dikembalikan ke posisi semula. Ya. Reinstatement. Ketiga, replacement. Apa artinya? Diganti. Ya, diganti. Atau misalnya kata untuk apa? Untuk apa? Untuk mobil. Untuk mobil nih misalnya, cash misalnya mobilnya hilang, apa si tertanggung apa penanggung bayar tunai, transfer ke rekeningnya si tertanggung. Reinstatement artinya apa? Dikembalikan mobilnya, maksudnya dia punya mobil tersebut dikembalikan utuh semula, ya. Replacement diganti dia punya apa? Diganti dia punya suku cadang. Misalnya pintunya penyok, nggak bisa diperbaiki lagi, maka pintunya akan diganti. Sementara di repair artinya apa? Repair itu apa? Diperbaiki, diketok supaya yang penyok bisa utuh kembali. Ini metode-metode ini menjadi apa? Menjadi pilihan daripada perusahaan asuransi. Ya, jadi perusahaan asuransi mau pakai cash, reinstatement, membangun kembali ataupun mengganti unitnya ataupun parts-nya, plus juga memperbaiki, itu pilihannya daripada perusahaan asuransi. Nah, ini dia punya penjelasan ya. Metode pembayaran tunai lebih simpel, tapi tentunya dengan transfer. Ya. Kemudian ini resettlement, membayar pembangunan kembali properti yang mengalami kerusakan. Ya. Dan ini resettlement harus apa? Dilakukan dalam waktu 12 bulan biasanya. Ini ada klausulanya. Ya, ini ada klausulanya. Sementara repair, penanggung memberikan perbaikan mobil. Ya, untuk parts, untuk apa? Replacing, pengganti atau properti tanggung. Misalnya kaca yang pecah, diganti. Jadi ini 4 cara metode pemberian ganti rugi. Nah, kemudian tipe-tipe kerugian ada 2 hal. Pertama, partial loss. Misalnya katakanlah mobilnya tabrakan, penyok bagian depan. Ini partial loss. Ya, kerugian sebagian. Atau rumahnya katakanlah kebakaran sebagian. Itu namanya partial loss. Tapi ada yang namanya total loss, artinya kerugian total, penuh. Katakanlah apa? Tadi misalnya mobilnya apa? Terbakar, habis. Total loss. Atau mobilnya hilang, dicuri, total loss. Ya. Kalau misalnya rumahnya kebakaran, habis, total loss. Atau rumahnya, kalau katakanlah misal dia beli asuransi gempa bumi, rumahnya rubuh, ambruk, total loss. Ya, itu yang namanya total loss. Artinya semua musnah. Oke. Nah, total loss ada 2 jenis. Ya, 2 jenis nih. Pertama, actual total loss. Yang berikutnya adalah constructive total loss. Nah, maksudnya begini penjelasannya. Kalau actual total loss, artinya apa? Secara nyata, secara fisik, barang tersebut habis, hangus, musnah. Tadi rumah ambruk, roboh, total loss. Ya, atau mobil terbakar, total loss. Nah, ada namanya constructive total loss. Artinya apa? Gini. Misalnya heavy equipment alat berat ya, masuk ke jurang. Ya. Barangnya mungkin kelihatan di dalam jurang, kelihatan, tapi apa? Biaya penyelamatan, biaya pengambilan alat tersebut sampai ke atas, kemudian biaya reparasi, perbaikan segala macam sudah tidak lagi apa? Sudah tidak lagi apa? Efisien, sudah tidak lagi memadai. Bahkan mungkin biaya pengambilan, penyelamatan dan biaya perbaikannya bahkan melampaui sum insured daripada alat berat tersebut. Atau contoh yang berikutnya lagi, ya. Import mobil Porsche dari Jerman ke Indonesia.
Ya, import tuh mobil Porsche ya. Kemudian dalam perjalanan kapal tersebut tenggelam di tengah laut. Semua mobil masuk ke dasar apa? Dasar laut, tenggelam. Alhasil apa? Mobilnya masih ada di laut, tapi biaya penyelamatannya, biaya pengambilannya, dan biaya untuk merekondisi mobil tersebut jauh lebih mahal dibandingkan perusahaan asuransi membayar kerugian berdasarkan sum insured. Itu namanya constructive total loss. Barangnya masih ada, tapi biaya penyelamatannya, biaya merekondisi ataupun memperbaikinya jauh lebih mahal, jauh lebih tinggi dibandingkan uang pertanggungan, sehingga sudah tidak efisien lagi untuk melakukan penyelamatan. Maka disebut constructive total loss ya. Nah, bagaimana aplikasi indemnity ini? Mesti dibedakan. Ada yang namanya partial loss, ada yang namanya total loss ya. Oke. Nih, dia punya aplikasi. Caranya satu persatu nih. Berapa dia punya nilai klaim yang diajukan? Oke. Berapa sum insured-nya? Oke. Kemudian apakah ada average atau under insurance? Kalau dia ada under insurance, maka akan dikenakan apa? Average dulu. Sum insured dibagi ya, dia punya sound value atau market value dikali claim amount. Saya ulangin lagi ya. Pertama kali lihat nilai klaimnya berapa yang diajukan. Berapa uang pertanggungan dalam polis. Kemudian apakah dia ada prorata ataupun average. Kalau dia ada prorata ataupun under insurance, maka penggantiannya pertama kali dihitung sum insured dibagi market value ataupun sound value dikali claim amount. Contoh ya, harga mobil Kijang saat ini katakanlah tadi secondnya 250 juta. Katakanlah contohnya 250 juta. Tapi tertanggung mau mengasuransikan cuma 200 juta. Oke, tertanggung mau mengasuransikan 200 juta. Maka terjadi apa? Under insurance. Kalau partial loss, maka akan diganti 200 juta dibagi 250 juta harga market value ya. 200 juta tadi harga apa? Sum insured-nya dia, uang pertanggungan. Dibagi 250 juta market value-nya dikali loss yang ada. Kalau misalnya loss tersebut katakanlah 50 juta, maka dia dapat penggantian berapa? 200 per 250 dikali 50 juta. Maka dia dapat penggantian berapa? 4/5 kali 50. Berarti dia cuma dapat penggantian 40 juta. Itu dari sampai nomor 3 nih. Nomor 3 ya. Kemudian ada nggak depresiasi untuk mobil? Oh, nggak ada. Ada nggak betterment? Oh, nggak ada. Setelah itu dipotong deductible. Jadi 40 juta, berapa deductible-nya? Kata tadi 500.000, maka dia mendapatkan penggantian 39.500.000. Nah, itu aplikasi cara menghitung partial loss. Ya, jadi satu persatu dari atas, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Baru net claim-nya dibayar kepada siapa? Tertanggung. Nah, kalau total loss mudah. Total loss mudah. Ya, tentunya kalau total loss berapa? Claim amount-nya berapa? Nah, sum insured berapa? Kalau ternyata dia sum insured-nya adalah market value, oke. Tapi kalau dia over insured, maka akan diganti berdasarkan apa? Market value. Ya, karena total loss. Misalnya misalnya gini. Tadi ya. Mobilnya tadi market value-nya 250 juta tadi Kijang. 250. Dia mengasuransikan 200 juta. Total loss. Maka nggak usah ada prorata karena total loss kan. Kalau prorata hanya untuk partial loss. Tapi kalau total loss tidak ada prorata. Maka tertanggung mendapatkan berapa? 200 juta. Total loss mobilnya hilang atau terbakar. 200 juta dipotong deductible-nya 500.000. Maka tertanggung mendapatkan berapa? 199.500.000. Itu aplikasi untuk total loss karena lebih mudah aplikasi total loss dibandingkan partial loss. Nah, ini dia punya caranya yang seperti saya sampaikan. Sum insured dibagi value of goods at risk ataupun market value ataupun sound value dikali loss. Ini kalau under insurance ya. Saya bilang 200 per 250. Ya, kalau untuk partial loss. Tapi kalau untuk total loss ya sudah ganti penuh 200 juta. Potong deductible. Nah, ini sama ya. Kalian lihat ya. Sum insured value of goods of risk kali loss. Jadi penggantian berapa?
8.000 per 10.000 kali 600. Tadi 200 per 250 kali 50 juta. Maka mendapat 40 juta. Oke, ini yang ke-6 ya. Betul ya, ke-6 ya? Apa ke-5? Oke, 5. Oke, sekarang kita masuk ke 6. Kita masuk yang ke-6. Sampai 8 kok, sebentar lagi selesai. Oke. Subrogation. Ya. Subrogasi. Ya, subrogasi artinya apa? Kita akan coba lihat satu-satu. Terminologi, tujuannya apa, dasar hukumnya apa, dokumentasinya apa, bagaimana mengaplikasikannya. Oke. Subrogasi artinya apa? Penunjukan ataupun pengalihan hak, ya, pengalihan hak. Jadi kalau tertanggung sudah mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi akan membayar klaimnya tertanggung. Tapi kemudian pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang menyebabkan kerugian kepada tertanggung, ya, akan apa? Akan dituntut. Akan dituntut oleh siapa? Oleh perusahaan asuransi. Nah, jadi misalnya begini. Tertanggung punya mobil ditabrak dari belakang. Ya, tabrak dari belakang, ya. Tabrak dari belakang. Kemudian apa? Tanggung kalau nggak punya asuransi, pasti tertanggung apa? Siapa pemilik mobil di depan akan apa? Meminta penggantian daripada mobil belakang yang menyebabkan bagian belakang mobil tersebut rusak. Ya, kalau dia tidak punya asuransi, tentu apa? Dia akan menuntut pihak yang penabrak ini. Nah, tapi karena dia sudah punya asuransi, maka data pihak penabrak ini akan dimintakan dan dia apa? Serahkan pada asuransi. Jadi si tertanggung mengajukan klaim ke asuransi, mobil tertanggung diperbaiki di bengkel asuransi, tapi kemudian setelah selesai, maka tertanggung menyerahkan hak menuntutnya kepada pihak penabrak kepada perusahaan asuransi. Jadi si penabrak ini tetap bertanggung jawab dan tertanggung tidak mendapatkan penggantian lebih dari kerugiannya. Nah, itu tujuannya. Jadi subrogasi tadi pengalihan hak dari tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang bersalah. Tujuannya apa? Mencegah tertanggung mendapatkan penggantian melampaui kerugiannya. Yang kedua, karena ini prinsip indemnity kan, mengembalikan, jangan sampai nanti akibat kecelakaan klaim mobil tertanggung mendapatkan penggantian dari asuransi, mendapatkan penggantian dari pihak penabrak di belakang. Berarti dia mendapatkan penggantian lebih dari 2. Artinya apa? Dia mendapatkan keuntungan, nggak boleh, karena indemnity tidak boleh mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian pihak ketiga yang bersalah tetap bertanggung jawab berdasarkan 1365. Maka pihak ini pasal 284 ya. Ya, jadi ini dasar hukumnya dan 1365. Nah, ini dokumentasinya. Jadi si tertanggung setelah mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi, dia mengisi namanya letter of subrogation, pengalihan hak dari tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk siapa? Untuk menuntut pihak ketiga. Makanya perlu apa? Data pihak ketiga. Perlu foto-foto. Maka kemudian perusahaan asuransi apa? Menuntut. Ya, jadi aplikasi apa? Mobil tertanggung diperbaiki oleh perusahaan asuransi, kemudian perusahaan asuransi menggantikan haknya tertanggung untuk menuntut pihak ketiga, maka disebut subrogasi. Pengalihan hak menuntut ini disebut subrogasi. Nah, contoh, klaim payment 1 juta, deductible 2.000, maka indemnity 500.000. Ternyata misalnya perusahaan asuransi mendapatkan recovery 1 juta, ya, maka perusahaan asuransi harus mengembalikan kepada tanggung 2.000. Ya, karena tadi tidak boleh perusahaan asuransi juga untung. Kan tadi asuransi mengganti berapa? 1 juta dipotong 2.000. Dapat apa? Perusahaan asuransi mengganti 800.000. Tapi ternyata perusahaan asuransi bisa mendapatkan recovery 1 juta sebesar kerugian ini. Maka 2.000 ini dikembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada tertanggung. Ya, jadi tidak boleh ada yang mendapatkan keuntungan. Nah, variasi ataupun penyimpangan subrogasi. Ya, pertama, ya, ada beberapa ya polis CAR di mana ada apa? Pembatasan ataupun penghilangan ataupun ada waiver ya, waiver ini di mana tidak bisa mengklaim pihak sesama kontraktor. Ya, jadi dalam polis CAR biasanya ada main kontraktor, ada subkontraktor yang 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Kemudian di satu sisi mereka tidak boleh apa? Tidak boleh saling apa? Tidak boleh saling menuntut karena di situ mereka mengerjakan suatu bangunan yang sama dan biasanya ada satu polis utama yang mengcover semuanya. Maka siapa? Si tertanggung tidak punya hak untuk subrogasi kepada subkon yang lain.
Maka perusahaan asuransi tidak bisa menerima recovery dari penyebab loss itu di pihak polis CAR. Sementara di polis life insurance, health insurance, personal accident, ya, perusahaan asuransi tidak bisa juga melakukan subrogasi. Katakan misalnya begini, perusahaan asuransi sudah membayar korban kecelakaan pesawat terbang, ya masing-masing jiwa misalnya katakan 1 miliar. Perusahaan asuransi tidak bisa mengklaim maskapai penerbangan. Oh, karena kamu yang menyebabkan kecelakaan tersebut, saya sudah membayar 10 orang kali 1 miliar berarti 10 miliar, maka saya klaim ke kamu 10 miliar. Nggak bisa. Jadi subrogasi ini tidak berlaku untuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri maupun asuransi kesehatan. Ya. Nah, kemudian dalam polis marine cargo ada yang namanya waiver subrogation. Ya, bila mana tertanggungnya adalah pengangkut yang menyebabkan kecelakaan, maka ada yang namanya waiver of subrogation, bisa dihilangkan. Jadi apa? Artinya apa? Perusahaan asuransi tidak bisa melakukan recovery dengan menuntut pihak ketiga yang bersalah karena ada penyimpangan hal ini. Ya, ini terkait dengan subrogation. Oke, kita lanjut lagi supaya kita kejar ya. Kejar ke 7. Contribution. Oke, contribution. Artinya apa? Ya saling berkontribusi. Kenapa ada contribution? Sebutkan, ya. Bila mana ada lebih dari satu polis asuransi yang menjamin objek yang sama, risiko yang sama, tertanggung yang sama, maka polis-polis tersebut harus melakukan pembayaran klaim sesuai dengan prinsip kontribusi ini. Ya, jadi katakanlah misalnya satu pabrik ini diasuransikan oleh 3 perusahaan asuransi, masing-masing polis tersebut ada, ya, kemudian nama tertanggungnya sama, objeknya sama, kemudian dia punya bahayanya sama, maka semuanya polis tiga-tiganya harus melakukan kontribusi atas sebuah klaim yang terjadi. Itu konsepnya. Supaya apa? Supaya tertanggung tidak mendapatkan penggantian melampaui kerugian yang dia derita. Bagaimana cara pembagiannya? Berdasarkan share masing-masing, berdasarkan equal share. Itu dia punya konsep, ya. Nah, proposisi apa? Supaya bila ada lebih dari satu polis asuransi yang berlaku atas nama tertanggung yang sama, objek dan risiko yang sama, maka polis tersebut akan bertanggung jawab sesuai dengan porsinya, menghindarkan tertanggung memperoleh penggantian melampaui kerugian deritanya. Jadi kembali lagi, klaim itu tertanggung tidak boleh untung karena indemnity. Nah, disebutkan bagaimana kontribusi ini dapat terlaksana. Bagaimana prinsip kontribusi ini bisa berjalan. Ada syaratnya, ya. Bahwa semua polis harus tetap berlaku. Harus semua polis tetap berlaku. Kalau misalnya polis sudah expire, ya berarti sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, sebutin apa lagi yang kedua? Harus subject matter, artinya objek yang sama. Ya. Kemudian apa? Menjamin perils yang sama. Kemudian apa? Same insured. Ya, jadi nama tertanggung sama. Jadi ini syarat prinsip contribution. Kalau tidak dipenuhi, maka prinsip kontribusi tidak bisa dijalankan. Pasal 252 dasar hukumnya. Ya, ini bahwasannya semua harus melakukan pembayaran berdasarkan share masing-masing. Pasal 27 juga sama, ya, saling melengkapi. Nah, kemudian disebutkan contribution itu adalah merupakan corollary dari prinsip indemnity, melengkapi, ya, melengkapi, mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan akibat kerugian yang dialaminya karena ada lebih dari satu polis. Jadi apa? Jadi prinsip indemnity, ya, ada prinsip contribution, ya, itu saling melengkapi. Jadi prinsip contribution melengkapi prinsip indemnity. Jadi sebutkan corollary, ya, itu melengkapi, ya. Kontribusi ini juga hanya akan berlaku pada polis yang berbasis indemnity, tidak pada sistem benefit ataupun santunan seperti asuransi jiwa maupun kecelakaan diri, ya. Jadi kalau ternyata seseorang punya polis asuransi lebih dari 3, ya itu tidak ada kontribusi, semuanya masih bayar. Ya, semuanya mesti bayar. Tadi misalnya ada seseorang kepala keluarga membeli 10 polis asuransi masing-masing 1 miliar. Ya, semuanya bayar 1 miliar.
Jadi apa? Bayar 10 miliar semuanya dapat kan? Jadi kontribusi tidak berlaku untuk polis asuransi jiwa ataupun kecelakaan diri. Oke, itu 7. Kita masuk ke 8 yang terakhir. Sebelum kalian bertanya nanti ya. Aplikasi kontribusi. Jadi bagaimana prinsip kontribusi ini diaplikasikan ataupun dilaksanakan. Ya, ini pertama kali apa? Harus memenuhi kondisi ini, ya. Semua polis harus tetap berlaku, masih berlaku dia punya periodenya, belum kadaluarsa. Kemudian subjek matter-nya sama, kemudian bahaya yang sama, kemudian self interest daripada tetanggung yang sama. Oke, itu syaratnya dulu. Kalau salah satu syarat tidak dipenuhi, maka prinsip ini tidak bisa dijalankan. Contoh nih. Ya, contoh nih, ya. Polis A 10.000, polis B 20.000. Oke. Kemudian kedua polis menjamin objek pertanggungan dan perils yang sama. Terjadi loss, terjadi kerugian sebesar 7.500. Ya. Saya ulangi lagi. Polis A 10.000, polis B 20.000. Terjadi kerugian sebesar 7.500. Nah, bagaimana pelaksanaan kontribusi? Polis A 10.000, ya. 10.000. Kemudian dibagi jumlah 10 polis A dan polis B, 10.000 dibagi 30.000, ya. 10.000 dibagi 30.000 kali 7.500, sehingga polis A hanya mengganti 2.500, ya. Sementara polis B 20.000 per 10.000 tambah 20.000, jadi 20.000 per 30.000 kali 7.500, maka polis B mengganti 5.000. Ya, polis A dan polis B totalnya berapa? 7.500. Jadi tertanggung hanya mendapatkan berapa? Sebesar kerugian derita 7.500. Ya, ini cara mengaplikasikan prinsip kontribusi. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan dia punya perimbangan persentasenya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya? Ya, tadi langsung jumlahkan. Ini masing-masing nih. Contoh lagi. Polis A 10.000 UP-nya atau submisutnya. Polis B 20.000. Oke. Kemudian ternyata dua polis ini ternyata apa? Under insurance. Ya. Karena dia punya value of risk-nya sebesar berapa? 50.000. Ya. Sehingga kalau katakanlah kerugiannya 15.000, polis A langsung aja 10.000 dibagi 50.000 dikali 15.000, jadi 1/5 kali 15.000, jadi dapat berapa? Cuma 3.000. Polis B 20.000 per 50.000 dikali 15.000, dapatkan 6.000. Total pembayarannya A dan B 9.000. Ya. Padahal nasabah berapa kerugiannya? 15.000. Tapi karena dia under insurance, maka dia cuma mendapatkan berapa? 9.000. Ya, ini berdasarkan independent liability. Oke. Nah, modifikasi nih. Nah, jadi tadi kan ada modification daripada prinsip contribution, prinsip subrogation, bahwa subrogation tidak bisa berlaku pada asuransi jiwa, ya. Kemudian juga sama juga tidak bisa tadi yang di CAR tidak bisa saling menuntut, ya, kalau dalam proyek yang sama. Kemudian dalam asuransi marine cargo ada namanya waiver of subrogation, itu bisa dihilangkan. Nah, ini modifikasi daripada contribution ada namanya non contribution clause, klausula yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi tidak akan melakukan kontribusi apabila terjadi loss terhadap objek tanggungan. Ada klausula, ya. Kemudian lagi namanya more specific insurance. Beberapa polis asuransi mendapat kondisi ini. Apabila ada polis yang lebih spesifik yang menjamin objek pertanggungan yang sama, maka polis tersebut yang akan menjamin seluruh loss yang terjadi. Misalnya begini, contoh ya. Dalam satu lokasi pabrik, ya, ya, itu ada bangunan A, B, dan C. Oke, ada bangunan A, B, dan C. Polis asuransi ABC, ya, polis asuransi B, dia menanggung seluruh bangunan A, B, dan C. Oke, sementara
polis asuransi XYZ hanya menanggung polis apa? Hanya menanggung objek A. Saya ulang ya. Polis asuransi ABC menanggung objek pertanggungan bangunan A, B, dan C. Sementara perusahaan asuransi XYZ hanya menanggung objek A, bangunan A. Oke? Terjadi kebakaran pada bangunan A. Maka berdasarkan more specific insurance, siapa yang spesifik, apa yang lebih spesial atau lebih apa? Lebih spesifik menjamin bangunan A? Tentu apa? Asuransi XYZ. Tadi XYZ hanya menanggung bangunan A. Sementara perusahaan asuransi ABC menanggung bangunan A, B, dan C. Maka bila terjadi kebakaran pada bangunan A, maka berdasarkan kondisi more specific insurance, hanya asuransi XYZ yang membayar kerugian bangunan A. Itu modifikasi daripada kontribusi. Sehingga apa? Kontribusi tidak berlaku kalau bila ada dua kondisi ini. Ya, non-contribution clause dan more specific insurance. Oke. Sampai sini ada yang kalian mau tanyakan? Silakan. Kita sudah sampai di 8.05. Ini sampai jam 8 ada 39 mahasiswa yang masih ada, tapi mungkin ada satu frame, ada 2 orang atau 3 orang kali ya. Ada pertanyaan? Kita minggu depan mulai online offline ya, jam 7:30 ya. Kita bolak-balik aja nih. Kemarin offline, online, ini online bisa offline lagi ya, gitu loh. Ya pokoknya kita patuh aja lah, ikut aja lah apa yang terjadi kan. Yang penting apa? Tujuannya apa? Untuk berbagi. Oke, Hilda ada mau tanya Hilda? Hilda. Iya Pak. Ada yang mau nanya kamu? Silakan. Nanti dulu Pak. Bingung karena banyak materinya. Oke, Nabila. Pak izin tanya. Silakan Nabila. Kalau misalkan seseorang itu nggak punya pekerjaan tetap Pak, misalkan dia baru bangun usaha. Ya. Kan itu kan keuangannya kan kondisi keuangannya belum stabil ya Pak. Itu perusahaan asuransi nentuin sum insurannya itu gimana Pak? Ya, kembali lagi. Ini untuk asuransi jiwa. Untuk asuransi apa nih? Nabila? Asuransi jiwa. Oke, jadi untuk asuransi jiwa bagi pegawai ataupun bisnismen yang belum stabil dia punya income-nya. Oke, jadi kembali lagi gini. Yang pertama kali mesti mengajukan penetapan uang pertanggungan, tentunya siapa? Si calon tertanggung nih. Katakanlah misalnya Nabila nih mahasiswa, mau mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa. Oke, Nabila berapa yang Nabila inginkan untuk diasuransikan jiwanya? Misalnya. Berapa? 100 juta? Ya? 100 juta? 200 juta? 100 mungkin. 100? Cukup? Apa 200? Kalau 500 bisa, Pak? Kalau 500 pasti tentunya. Kamu kerja apa? Kamu penghasilan berapa? Kamu nilai-nilai komersial kamu berapa? Kamu sudah punya penghasilan belum? Nah, jadi biasa gitu. Perusahaan asuransi kan tanya, kamu bekerja di mana? Oh, saya mahasiswa. Berarti kamu belum punya income. Ya, jadi nilai diri, nilai komersial mungkin akan langsung tanya, wah, kamu belum pantas. Tapi berbeda misalnya, ya, kalau Nabila anaknya Jokowi, misalnya, ya, tentu apa? Wah, ini anaknya presiden, masa depannya bagus. Oh, dia sekolahnya tinggi. Mungkin apa? 500 juta kekecilan. Ya, jadi itu sangat apa? Sangat subjektif Nabila. Ya, sangat subjektif, ya. Jadi kalau tadi seseorang pengusaha yang punya bisnis belum stabil, dia tinggal minta, saya mau asuransikan dong. Karena kenapa saya mau asuransikan 1 miliar? Ya karena saya melihat ini, saya butuh 1 miliar. Kenapa? Karena saya punya utang bisnis 300 juta. Kemudian saya punya utang rumah 200 juta. Dan 500 juta ini saya mau apa? Berikan kepada saya punya istri dan anak-anak saya. Bila mana saya meninggal dunia, maka saya perlu 1 miliar. Nah, itu ada dasar apa perhitungannya, ada dasar pertimbangannya. Adakah dia punya hutang, atau adakah dia punya kewajiban, atau dia ada punya apa untuk istri dan anaknya, supaya anak dan istrinya punya dana yang cukup untuk apa?
untuk melanjutkan hidup ke depan, ya, supaya apa? Supaya punya apa? Bekal untuk apa? Nafkah dalam beberapa tahun ke depan. Begitu, Nabila. Ya, mudah-mudahan bisa pahami ya. Jadi pelan-pelan aja resapi. Oke, Armika. Ada yang menanya Armika? Armika Rani. Nggak ada nanya lagi? Silakan, ada yang menanya nggak? Ada yang menanya? Cukup? Pak izin bertanya Pak, Silakan, Sarif. melanjutkan si Nabila tadi, Nah, berarti kalau kita misal masih menjadi mahasiswa, kalau mengajukan ke perusahaan asuransi karena kita background-nya belum ada income, berarti dari perusahaan itu menolak ya Pak? bisa menolak kalau nilainya terlalu tinggi. Tapi Tapi kalau kamu misalnya cukup, atau misalnya nih, kamu 550 juta atau 100 juta dan asuransi setuju, ya boleh aja. Jadi kembali lagi, karena nilai manusia ini kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat subjektif, ya, dan priceless, ya, tidak bisa ditetapkan. Oh, harganya Sarif mahasiswa lebih tinggi dibandingkan Nabila atau lebih tinggi daripada Hilda. Enggak juga, ya kan itu ya. Jadi sangat subjektif. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan kepatutan atau kelayakan ataupun kepantasan, begitu. Sarif. baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Silakan, ada yang mau nanya? Monggo. Yanika, Aloina. Tidak, Pak. Oke, Vera, silakan Vera. Iya, Pak. Tidak, Pak. Ramai kali kau di situ. Iya, Pak. Lagi retret dari gereja, Pak. Oke. Siapa lagi mau nanya? Silakan. Ahmad Nur Fauzi. Insya Allah tidak, Pak. Oh, sudah paham ya, baguslah. Baguslah. Delvino. Nggak kedengeran. Ada yang menanya nggak, Delvino? Enggak, Pak. Nggak, aman ya, aman. Bimo, Pak. Mau nanya, Bimo. Oh, nanya siapa? Nanya alamatnya Nabila, maksudnya? Ya, Pak. Kenapa, Pak? Ya. Pak, Zoom-nya saya berdua, HP Bimonya dicas. Ya udah. Oke, Aslam. Kan, Pak? Ya. Aslam, Oke, Pak. mau nanya nggak, Aslam? Kamu kalau misalnya boleh, tak semester ini bisa ikut terus ya, Aslam? Kenapa Pak? Ya kalau bisa ikut terus ya, Aslam ya, kan kalau salah kamu saya punya mahasiswa di semester lalu ya. Iya Pak, keluar Pak. Ya, Kemarin. jadi tuntasin ya. Jadi karena kuliah ini adalah kalian punya tiket untuk masuk dunia kerja ya. Jadi harus selesai ya, tuntas. Iya siap Pak. Jangan sampai tidak ya. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Siapa? Pinkan. Siapa? Menanya. Ya Pak, saya Pinkan. Ya mana wajahmu? Nggak kelihatan. Kameranya Udah. hitam. Silakan. Nih, Pak. Oke, Pinkan. Bagaimana jika di tengah jalan gagal bayar premi karena masalah keuangan? Ya, kalau polisi bisa batal. Bisa dibatalkan. Tidak berlanjut lagi. Begitu kan? Jadi premi asuransi terus dibayarkan sesuai dengan dia punya premi polis. Kalau misalnya tidak bayar premi lagi, berarti apa? Polisi bisa batal di tengah jalan, begitu kan? Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain dari kalian? Pak, terus uang-uang yang sudah dibayarkan tuh gimana Pak? Kalau asuransi umum ya habis, hangus. Memang asuransi umum kan setahun-setahun dan tidak ada refund, nggak ada pengembalian. Tapi kalau dia ada investasinya, berapa nilai investasinya yang masih ada? Kalau masih ada, dikembalikan itu. Tapi kalau enggak, ya habis juga gitu loh. Paham ya? Tapi konsepnya jangan berinvestasi di perusahaan asuransi. Ya, karena asuransi bukanlah sarana yang baik untuk berinvestasi, tapi hanya untuk sebatas proteksi. Ya, itu konsepnya. Ya, Sarif. Oke, Favalia Fala. Di mana nih? Di kampus ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Kok sampai malam-malam di kampus? Kenapa ya sampai malam gini di kampus kalian? Ini nge-zoom. Rumah saya soalnya jauh. Oh gitu. Tapi cepetan nih pulangnya ya. Jangan sampai malam-malam di kampus ya. Ya udah kalau gitu.
Ya, kita akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa. Terima Selamat kasih, malam. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bye-bye. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.